warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam semangat untuk seluruh Bapak Ibu hebat. Di hari Jumat siang yang cerah dan penuh inspirasi ini, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap bersemangat untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri. Senang sekali, saya Lilis Juliati Mulyani dapat kembali hadir menemani Bapak Ibu dalam kegiatan webinar yang luar biasa dengan tema kali ini belajar merancang pembelajaran kokurikuler lintas mata pelajaran. Salam hormat kami sampaikan kepada rekan-rekan, Bapak Ibu pengawas sekolah, para kepala sekolah, dan seluruh Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di ruang virtual ini, yaitu webinar Kombel Pengawas Brilian Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Terima kasih atas dedikasi dan semangat Bapak Ibu semua. Kegiatan kokurikuler ini, Bapak Ibu, memiliki peran strategis dalam memperkuat pembelajaran di kelas. Salah satu bentuknya adalah pembelajaran kokurikuler lintas mata pelajaran, di mana guru-guru berkolaborasi lintas bidang ilmu untuk membantu murid mencapai 8 dimensi profil lulusan sebagai wujud nyata profil lulusan yang kita harapkan. Bapak Ibu, melalui pembelajaran kokurikuler lintas mata pelajaran, guru dapat bekerja sama lintas bidang untuk menuntun murid memahami keterkaitan antar ilmu, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan tentunya kemampuan berpikir kritis ya. Dan siang ini, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama bagaimana merancang pembelajaran kokurikuler lintas mata pelajaran. Langsung saja, mari kita sambut narasumber hebat kita siang ini, rekan saya, yaitu Bapak ABD Ajis SPD MPD. Bapak Ibu, pemateri kita namanya Pak ABD itu bukan disingkat ya, tapi itu di ijazahnya dari SD sampai dewasa tertulisnya memang ABD ya Bapak Ibu ya. Jadi narasumber kita, pemateri kita adalah Bapak ABD Ajis, SPD MPD. Beliau saat ini adalah pengawas SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan wilayah dampingan Kecamatan Rumpin yang akan membawakan materi bertajuk Belajar Merancang Pembelajaran Kokurikuler Lintas Mata Pelajaran. Baik, sebelum dimulai, Bapak Ibu izinkan saya berpantun terlebih dahulu ya, menyambut, Cakep. belum, Belum. menyambut materi kita, Pak D. Boleh minta cakepnya setelah saya berpantun. Jika Udah cakep. ya belum, 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 Oh, belum. belum. Belajar bersama penuh semangat. Cakep. Lintas mapel, kita kolaborasi. Cakep. Tujuan dimensi profil lulusan tercapai tepat, Cakep. dipandu bijak oleh Pak ABD Ajis. Pak Dede. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Berbagi ilmu lewat ruang virtual. Cakep. Sambut semangat, penuh inspirasi. Cakep. Kurikuler lintas mapel jadi kolaborasi aktual. Dipandu Cakep. bijak oleh Bapak ABD Ajis, penuh dedikasi. Boleh Cakep. dong diklik reaction lope atau jempolnya buat Pak ABD Ajis, bukan buat saya ya. Silakan kepada Bapak ABD Ajis, kami persilahkan. Terima kasih Bu Lilis atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
di siang hari yang ceria ini kita sama-sama dapat berkumpul di ruang virtual dalam kegiatan webinar Komunitas Belajar Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Semoga pertemuan kita di ruang virtual ini memberikan manfaat dan sekaligus memberikan pemahaman khususnya pada pembelajaran kurikuler. Dan sekaligus kita jadikan ruang virtual ini sebagai sharing, berbagi pengalaman oleh Bapak Ibu semua kegiatan kurikuler yang telah dilakukan di sekolahnya masing-masing. Sekali lagi, semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi kita semua. Yang saya hormati, moderator yang telah memberikan pantun yang luar biasa, Ibu Lilis Yuliati MPD. Yang saya hormati Bapak Pepen Apendi, Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Juga Ibu Dr. Anda Hajah Iswatun Khoriah MPD, Ketua Komunitas Belajar Brilian Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Alhamdulillah hadir bersama kita juga Bunda Dwi Yusmiharsi. Ya, saya menyebutnya ini salah satu tokoh pendidikan di Kabupaten Bogor. Terima kasih Bunda telah bergabung bersama kita. Bapak Ibu pengawas hebat yang telah hadir, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu dewan guru, seluruh peserta yang hadir pada kesempatan ini. Hari ini kita coba melanjutkan kegiatan webinar di sesi yang kedua, di mana sebelumnya di sesi yang pertama kita telah membahas bagaimana keterkaitan kurikulum terhadap kegiatan pembelajaran kurikuler sekaligus dengan inovasinya. Pada kesempatan ini di sesi yang kedua saya akan coba menyampaikan bagaimana merancang kegiatan kurikuler lintas mata pelajaran. Izinkan saya Bu Lilis untuk men-share materinya terlebih dahulu. Mangga Pak Ustadz. Apakah sudah ada Bu Lilis? Tampak? Sudah ada. Oke, jadi materi kita hari ini belajar merancang pembelajaran kurikuler lintas mata pelajaran. Kita memahami bahwa kegiatan kurikuler ini berangkat dari dimensi profil lulusan yang kita kenal dengan, kita singkat dengan DPL. Di mana DPL yang kita fokuskan sejauh mana bisa tercapai pada murid-murid kita di akhir kegiatan kurikuler. Sedangkan kegiatan intrakurikuler berangkat dari CP dan TP. Maka kegiatan kurikuler lintas mata pelajaran ini bagaimana mengintegrasikan CP mata pelajaran ke dalam kegiatan kurikuler. Oke, dasar kegiatan kita ini regulasi yang ada yang bisa kita jadikan pedoman adalah yang pertama Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 dari mulai pasal 16 di sana yang menyatakan bahwa bentuk pembelajaran kurikuler itu ada 3 dari kolaboratif lintas disiplin ilmu, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan cara lainnya. Dan yang menariknya lagi di ayat 4-nya ini bahwa kurikuler ini dikembangkan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada panduan yang telah ditetapkan. Dan alhamdulillah panduan kegiatan kurikuler ini sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Begitu juga dasar kegiatannya ada di pasal 17, pasal 18 baik ayat 1, 2, dan 3. Oke, Bu Lilis, saya mencoba ini mengajukan dulu pertanyaan pemantik, Bu Lilis. Halo?
Ya, Nah, ya, halo. silakan nanti Bapak Ibu dituliskan di kolom chatnya. Setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut. Kegiatan kolaborasi kurikuler lintas mata pelajaran terlalu rumit untuk dilaksanakan. Silakan Bu Lilis untuk diberi kesempatan apakah pernyataan berikut setuju atau tidak setuju. Silakan kalau Oke. setuju silakan ditulis. Baik, Begitu Bapak juga Ibu, dengan tidak setuju silakan silakan. ditulis. Tadi materi kita Bapak Bede Ajis, ya bisa dilihat di layar ya, melemparkan pertanyaan pemantik kegiatan kolaborasi kokurikuler lintas mata pelajaran terlalu rumit untuk dilaksanakan. Setujukah atau tidak setuju? Silakan di kolom chatnya. Yuk, Bapak Ibu. Dari Ibu, kita lihat dari Pak Julpika tidak setuju katanya nih Pak ABD. Oh, Dan silakan nanti Bu ya, diminta pendapatnya, berikan pernyataan jika setuju atau tidak oke. setuju. Silakan sekaligus bisa memperkenalkan diri dan sekaligus berasal dari sekolah mana kita mungkin bisa Oke, ini saling mengenal. sudah banyak yang merespon Pak Ajis. Ya, yang lainnya mangga ditunggu responnya, tapi rata-rata senada semua nih sepertinya Pak Iya, nggak Ajis. apa-apa Bu. Ya, Silakan. baik. Kenapa tidak setuju? Silakan saja. Kita kasih kesempatan ya Iya, mangga. yang menulis di kolom chat. Boleh raisen aja mungkin ya Pak Ajis. Mangga, mangga. Ya, kalau tidak ada yang raisen, punten ini mah saya tunjuk langsung dari yang ada di kolom chat. Ada yang mau raisen, Bapak Ibu? Enggak, dibuka mic-nya, raisen. Tidak setuju karena apa begitu ya pendapatnya. Mangga, sekalian berkenalan dari mana tadi kata Pak Ajis, pemateri kita ingin kenalan juga sama teman-teman semua, Bapak Ibu semua, nama dan dari sekolah mana. Belum ada yang raisen, saya ini aja ya Pak Ustadz, Pak Ajis. Mangga, Ibu. Dari yang paling atas nih, dari mana ini? Ibu Pasha Nabila Melinda. Halo Bu Pasha, boleh open mic? Iya, Bu. Bu Pasha, kita kenalan. Oke, mana wajahnya nih Bu Pasha? Oh, itu dia. Bu Pasha, nama nama lengkap dari mana? Pak Ajis mau kenalan katanya tuh. Kemudian setelah memperkenalkan diri, eh, silahkan kenapa kita tidak setuju bahwa kegiatan kolaborasi kokurikuler lintas mata pelajaran terlalu rumit untuk dilaksanakan. Mangga Bu Pasha. Ya. Makasih Bu atas waktunya. Perkenalkan nama saya Fasyana Bila Melinda dari SMP 2 Rumpin. Menurut saya untuk kegiatan kurikuler lintas mapel itu menurut saya nggak terlalu rumit karena misalkan sederhana aja deh misalkan apa ya kita bisa ngambil yang biasa dilakukan di sekolah. Contohnya pemilihan ketua OSIS deh itu kan udah eh, bisa masuk nih ke kurikuler terus lintas mapelnya juga banyak ada misalkan untuk yang simulasi dan persiapan itu bisa TIK masuk kemudian untuk penyampaian visi misi ketua pengurus OSIS itu bisa masuk bahasa kemudian untuk desain posternya itu bisa masuk SBK jadi menurut saya tidak terlalu rumit sih Bu bisa saja diambil dari kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah gitu. Makasih. Baik, terima kasih Bu Pasha. Pak Ajis, itu tadi tanggapan dari Bu Pasha. Pak Ajis, ada yang mau disampaikan atau kita kasih kesempatan lagi yang lain? Pak Ajis, Satu lagi aja, Bu. satu Biar lagi aja. mungkin ada beda pendapatnya. Mangga, satu kali lagi aja. Eh, Sepertinya ini tidak setuju semua. Cuman mungkin ininya ya, apa namanya, alasannya gitu ya. Baik, Betul. tadi dari mana ya ini? Saya urutkan dari atas deh, soalnya nggak ada yang mau raisen, Pak Ajis. Eh,
yang sakit Da- dan halo, cukup banyak. halo, Pak Julpikar, bisa open mic? Memungkinkankah untuk open mic? Tidak ada kah? Halo, Pak Julpikar. Saya ke yang lain satu lagi ya. Satu lagi dari mana nih? Pak Angga. Pak Angga, Firman Firdaus, Pak wakil dari Isnaini itu Bapak-Bapak. raise hand tuh Pak Mana, Isnaini. mana? Raise hand. Oh, Pak Isna ini. Ya, mangga Pak Is. Matur Silakan. nuwun. Mohon maaf ini udah open kamera tapi nggak kelihatan wajahnya juga. Oh, sama saya kemarin Pak, harus pakai kamera tambahan itu. Oh, Mm-mm. jadi kalau saya setuju nih dengan pertanyaan pemantik dari Pak ABD. Kenapa? Karena di sekolah kadang-kadang saya masih menemukan jadi guru itu untuk bisa duduk bersama merumuskan tematik lintas mapel itu membutuhkan waktu yang lama. Sementara gurunya ngajar ke apa datang ke sekolah itu hanya saat dia ada jam mengajar saja. Jadi waktu mereka terbatasi oleh waktu, terutama ini yang di swasta yang saya temukan ya. Jadi mereka untuk datang ke sekolah itu hanya saat ada jam mengajar, praktis mereka tidak punya waktu lebih untuk duduk bersama menganalisis dan menganalisis lintas mapel itu kayaknya juga butuh formula yang tepat nih. Kami masih kebingungan bagaimana sih tips dan triknya biar lintas mapel antar CP-CP yang terkait ini menjadi mudah untuk dianalisis untuk atau mudah untuk digabungkan. Jadi mohon maaf saya agak berbeda dibanding yang lain. Saya setuju rumit. Kenapa? Pertama karena waktu guru datang ke sekolah terbatas hanya saat ada jam ngajar. Yang kedua, untuk menganalisis CP-CP lintas mapel itu eh, mungkin kalau ada formula yang tepat, yang praktis akan menjadi apa namanya ya insight pencerahan bagi kami untuk lebih agar simpel dalam Pak Is, kemute. Pak Is, kemute halo halo Bapak. halo. Lanjut Pak Is. Tadi kemute. Poinnya itu aja Bu. Uh, untuk menganalisis masing-masing CP lintas mapel itu kami belum punya apa ya formula yang mudah dan praktis sehingga rekan-rekan guru bisa dengan mudah untuk menentukan temanya dulu. Kadang-kadang masih bingung mau ngapain ya. Inginnya kan yang apa ya yang berbasis kearifan lokal di sekolah itu. Cuman pencerahan atau untuk cara menganalisis CP lintas mapel itu yang kami belum punya formula yang mudah dan praktis. Terima kasih. Terima kasih Pak Is. Kalau tadi dari Bu Pasya setuju, tidak setuju, maaf. Sedangkan dari Pak Is tadi eh, berbeda, yaitu Pak Is menyampaikan pendapatnya adalah setuju. Ini ada satu lagi dari Bu Nur Hasanah Raisen. Bagaimana, Pak Ajis? Cukup Bu, nanti di apa pertanyaan pemantik yang berikutnya aja mungkin diberi Oh ya udah, kesempatan. ditahan dulu ya Bu Nur ya. Tahan dulu aja. Iya, tahan dulu. Mangga, Pak Ajis. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas penyampaiannya, pendapatnya terkait dari pertanyaan pemantik yang saya berikan. Terima kasih Pak Isna ini tadi telah menyampaikan bahwa kegiatan kolaborasi lintas mapel ini setuju sulit atau rumit untuk dilaksanakan karena adanya kendala terutama guru yang memang mengajarnya itu di hari-hari tertentu. Mudah-mudahan nanti pada paparan berikutnya Pak Isna ini semakin memberikan pencerahan terhadap bagaimana kita bisa eh, apa mengintegrasikan CPTP yang ada di mata pelajaran ke dalam kegiatan kokurikuler lintas mapel ini.
Itu seperti itu. Kemudian juga Ibu yang tadi terima kasih dari SMP Negeri 2 Rumpin. Dia menyatakan tidak setuju karena kegiatan kokurikuler ini sangat berkaitan sekali dengan pembelajaran sehari-hari sehingga mudah untuk dilaksanakan. Untuk sementara kita tampung dulu aja Bu, mudah-mudahan paparan berikutnya ini semakin memberikan gambaran pemahaman bagaimana kita mengintegrasikan CP-CP MAPEL ini terhadap kegiatan kokurikuler. Oke, gitu aja Bu Lilis ya. Selanjutnya saya sampaikan pertanyaan pemantik berikutnya. Oke, ini mata pelajaran muatan lokal kan kita ketahui bahwa di struktur kurikulumnya itu tidak ada alokasi waktu untuk kegiatan kurikuler. Nah, apakah pernyataannya mata pelajaran muatan lokal ini bahasa Sunda dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran kurikuler lintas mata pelajaran? Silakan Bapak Ibu, atau mau raise hand silakan Bu Lilis, atau mau ditulis di kolom chat apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Baik, pernyataan yang kedua dari pemateri bahwa mata pelajaran muatan lokal bahasa Sunda dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran kokurikuler lintas mata pelajaran. Setujukah Bapak Ibu atau tidak setuju? Mangga di kolom chat silahkan. Atau nanti kita kasih kesempatan ke Bu Nur tadi ya yang Raisen. Oh iya, Bu Nur Ya, silakan Bu. boleh yang lain dulu aja. Oh, yang lain dulu. Ya, Ya, ya. kita tunggu dulu respon di kolom chat kalau gitu. Enggak, Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Oke, tidak setuju. 50-50 kata Pak Asep jawabannya. Boleh, ini mungkin ya, Pak Asep dari SMPN 2 Rumpin. Halo Pak Asep, boleh open Iya, mic? Bu. Boleh disampaikan kenapa 50-50? Enggak, Pak Asep. Baik, Bu. Siap. Tadi kan Pak Ajis memberikan pertanyaan pemantik, Bu ya. Mata Iya, pelajaran muatan lokal bahasa Sunda dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran kurikuler lintas mata pelajaran. Menurut saya 50-50, Bu. mm-mm. Ya, sinyalnya. Jadi, Maaf, Bu, ini saya tidak open kamera karena ya, sinyalnya kurang bagus, Bu. Jadi kalau open kamera nggak keluar di suara saya, Bu. iya siap, nggak apa-apa Pak Asep. Mangga dilanjut. Kalau dari setuju dulu, Bu ya, ini. Ya. Di saya itu kalau koordinasi antar guru itu agak sulit, Bu. Karena kenapa? Karena mungkin gurunya sibuk untuk fokus untuk mengajarkan anak, Bu ya. Kalau misalnya ke kurikuler itu kan harus perencanaan lebih dalam lah ya sama guru-guru yang lain gitu, Bu ya. Terus juga perbedaan karakteristik antara guru. Jadi kan setiap guru itu punya karakteristik tersendiri, Bu ya. Dan mungkin waktu untuk melakukan runding atau kopi darat lah ya. Runding dengan guru bahasa Sunda yang lain gitu. Terus juga untuk mungkin itu aja, Bu, untuk setujunya. Nah, untuk tidak setujunya itu mungkin bisa meningkatkan kerjasama, Bu ya, kalau misalnya mengintegrasikan dengan kurikuler. Karena kan sering banget kita berdiskusi gitu ya. Terus juga bisa meningkatkan motivasi ke anak-anak juga dari hasil kurikuler itu, Bu. Nah, itu aja sih, Bu. Langsung ke sana. Baik, Langsung terima ke Pak kasih Rus. Pak Asep. Jadi kita paham nih kenapa Pak Asep menyampaikan 50-50 kalau setujunya
seperti Dia ini tadi bilangnya mau ke disampaikan bisa Jakarta. meningkatkan Ngapain? apa tadi kerjasama segala macam ya. Saya Kemudian suruh yang ikut tidak itu, setujunya seperti itu ikut Pak Asep gitu, Ajis. Oh. kerja gitu. Makanya tadi saya langsung tunjuk Nah, Pak ini Asep dari karena pos pemerintah ada dua disuruh ada dua ini nih bawa Pak Asep setuju dan tidak setuju seperti itu. Mau. Baik, ada yang lain bajunya, ada masih ada semangatnya, satu lagi pakai mungkin baju. ya Pak Ajis. Benar gimana? Boleh? Ya. Nanti Terima kasih, Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ya. Waalaikumsalam Ya, Waktu itu warahmatullahi kali Bapak nggak pengen Kalau kerja. saya, kenapa mata pelajaran bahasa Sunda ini setuju bisa diintegrasikan ke dalam pembelajaran kokurikuler lintas mata pelajaran? Karena di sini pada intinya kokurikuler ini bertujuan menghubungkan pembelajaran di kelas dengan penerapannya dalam kehidupan nyata gitu. Jadi untuk bahasa Sunda ini bisa sebagai kokurikuler lintas mata pelajaran atau dengan cara lainnya. Nah, kenapa bisa dengan lintas mata pelajaran? Untuk bahasa Sunda ini kita bisa mengaitkannya dengan seni dan prakarya bisa ya. Misalkan untuk pelajaran seninya. Di sini salah satunya kegiatannya adalah mengajarkan seni musik tradisional Sunda seperti degung gitu ya, kacapi, kemudian dengan prakarya bisa karena di sini kita juga bisa menggali kerajinan-kerajinan khas Sunda, daerah Sunda, seperti kerajinan di Tasik gitu ya, bagus-bagus. Bisa dengan pelajaran bahasa, bisa. Karena dengan bahasa ini salah satunya kita bisa mengajarkan membaca dan menganalisis karya sastra Sunda. Dengan PJOK bisa kita bisa mengaitkannya dengan kegiatan olahraga tradisional kayak main apa engklek ya kalau di saya mah yang pakai itu yang pakai pecahan genteng main engklek. Nah, itu juga kan kegiatan fisik gitu. Jadi dengan sejarah pun bisa. Bagaimana kita mengaitkan pelajaran bahasa Sunda ini dengan sejarah Sunda seperti dengan berarti dengan IPS ya. Seperti tentang Kerajaan Siliwangi dan lain-lain gitu. Jadi itu alasannya untuk bahasa Sunda ini bisa dalam kegiatan kokurikuler lintas mata pelajaran maupun dengan cara lainnya, dengan kearifan lokal misalkan. Seperti itu. Terima kasih, Bu Lilis. Baik, terima kasih Bu Nur Hasanah luar biasa sekali ya. Jadi penyampaiannya tadi setuju dengan alasan-alasan yang tadi sudah disampaikan Bu Nur, Pak Ajis, bahwa bahasa Sunda juga terbuka kok lintas dengan bidang ilmu apapun gitu ya, bisa bisa diintegrasikan seperti itu. Baik, Pak Ajis, mangga mau ditanggapi, saya kembalikan Iya, lagi kepada pemateri. pendapatnya hebat-hebat Bu Lilis, luar biasa. Cuma Pak Asep ini jadi di tengah-tengah ya, antara setuju dan tidak setuju ini. Eh, apa dari pernyataan yang saya berikan. Jadi begini Bapak Ibu, perlu saya berikan penguatan semuanya ini benar apa yang disampaikan tadi, tapi perlu saya berikan penguatan pada kesempatan ini. Kalau kita lihat di Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 bahwa alokasi waktu kurikuler pada muatan lokal di sana ditandai dengan tanda strip ya. Tidak ada alokasi waktunya untuk kurikuler di sana. Dalam hal ini bukan berarti muatan lokal tidak dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan kurikuler. Ini yang harus kita jadikan panduan. Tetapi apa? Di sana diberikan tanda strip itu menunjukkan bahwa kurikuler tidak mengambil alokasi jam pelajaran pada muatan lokal tersebut.
Tetapi muatan lokal tetap dapat menjadi bagian penguatan. Lihat, dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan kurikuler sepanjang kegiatannya tersebut dirancang sebagai penguatan pada nilai-nilai, pada budaya, atau tadi disebutkan oleh Ibu Nur Hasanah terkait dengan kearifan lokal, terlebih bahwa model yang digunakannya itu adalah lintas disiplin ilmu atau lintas mapel, maka tetap mata pelajaran muatan lokal ini bisa diintegrasikan ke dalam kegiatan kurikuler. Itu yang harus dipahami prinsipnya. Itu saja Bu Lis, saya menambahkan, semuanya juga sudah bagus-bagus, tinggal memberikan penguatan aja. Oke, selanjutnya saya lanjut. Oh, maaf. Oke, tidak usah lah. Kita lanjut aja ya, Bu Lis ya. Oke, kita lanjut dengan bahasan tentang kurikuler. Bapak Ibu saya yakin sudah paham sekali tentang pengertian daripada kurikuler ini. Jadi kurikuler ini merupakan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk memberikan penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler yang pada akhirnya dapat menjadikan pengembangan kompetensi, terutama penguatan karakter. Di sini kita pahami bahwa penguatan karakter yang difokuskan adalah 8 dimensi lulusan. Oke, kemudian yang harus kita pahami bahwa kurikuler ini menjadikan satuan pendidikan sebagai tempat bertumbuh murid sebagai manusia seutuhnya. Jadi yang harus kita pahami bahwa satuan pendidikan ini bukan saja hanya memfokuskan pada pengembangan akademik, tapi juga harus menanamkan nilai-nilai karakter, ya, seperti yang sudah dilaksanakan di sekolah. Ada pelaksanaan pembiasaan melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, mengembangkan bakat, minat. Inilah yang dilakukan pada kegiatan kurikuler. Kemudian kurikuler bertujuan mendukung tercapainya 8 dimensi profil lulusan melalui pengalaman belajar yang bermakna. Ya, kita tahu bahwa seperti tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa fokus kurikuler ini berangkatnya dari 8 dimensi lulusan DPL, sehingga DPL yang telah ditentukan dalam perencanaan di awal ini sejauh mana bisa tercapai kepada murid-murid kita. Dan yang ketiga adalah karakteristik kegiatan kurikuler ini bersifat fleksibel dan kontekstual serta dapat dilaksanakan dalam 3 bentuk. Jadi nanti bersifat fleksibel karena alokasi waktunya ini bisa ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing, kemudian temanya juga bisa dibuat. Kalau dulu kan di P5 ini temanya sudah ditentukan oleh pemerintah, sehingga dengan adanya sifat yang fleksibel ini, Bapak Ibu bisa merancang tema yang lebih menarik, bermakna, kemudian kontekstual. Ini yang dimaksud dengan pengertian fleksibel, serta di sana dapat dilaksanakan dalam 3 bentuk kegiatan kurikuler. Oke, di sini saya mencoba menyampaikan perbedaan dari P5 dengan kurikuler, baik dari segi bentuk, kemudian kompetensi dan muatan dari P5 menjadi kurikuler. Di tahun ajaran 2025-2026 ini kita mengenal kurikuler. Sedangkan sebelumnya kita mengenal adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dilihat dari bentuk, kalau P5 itu ya bentuknya ya P5. Sedangkan kurikuler ada 3 bentuk yang dapat kita lakukan dalam kegiatan kurikuler. Ada lintas disiplin ilmu atau lintas mapel, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, atau cara lainnya. Begitu juga dengan kompetensi. Di kompetensi yang difokuskan di P5 itu hanya ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri,
bernalar kritis dan kreatif. Sedangkan pada kokurikuler kompetensinya ini kita kenal ada 8, maka disebutkan dengan 8 profil lulusan. Di sana ada perbedaan dengan P5 di kokurikuler ada kemandirian, ada kesehatan, kemudian berkebinekaan globalnya tidak ada, di sana ada kolaborasi. Kemudian kita bisa melihat juga dari segi muatan. Di P5 temanya itu telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita kenal di sana ada 7 tema yang telah ditetapkan. Mungkin kita masih ingat pada saat itu ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, suara demokrasi, rekayasa teknologi ringan, kemudian ada bangun jiwa raga, dan yang ketujuh kewirausahaan. Ini temanya memang sudah ditentukan oleh pemerintah pada saat itu, tetapi pada kegiatan kokurikuler ini sangat menarik, temanya dapat ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing. Ini perbedaannya. Kemudian, ini terkadang Bu Lilis ada banyak sekali pertanyaan pada saat saya melakukan pendampingan. Misalnya, apakah kegiatan upacara bendera bisa dijadikan kegiatan kokurikuler atau kegiatan misalnya permainan tadi tradisional bisa dijadikan pembelajaran kokurikuler, ya bisa sepanjang memenuhi kriteria pada pembelajaran kokurikuler. Minimal ada 4 kriteria yang harus dilaksanakan apabila suatu kegiatan itu dapat dikatakan sebagai pembelajaran kokurikuler. Yang pertama, ini harus ada tujuan. Tujuan itu adalah kita ambil untuk memperkuat satu, bahkan boleh lebih atau bahkan 8-8-nya dari dimensi profil lulusan. Ini harus ada seperti itu kriterianya. Yang kedua harus ada temanya. Nah, ini yang ketiga harus ada alokasi waktunya. Ini dan ciri yang keempat, setelah itu harus dikembangkan secara terorganisir, dikembangkan secara terstruktur. Ada tujuannya, ada rencana pembelajarannya, ada langkah-langkahnya, dan ada asesmennya. Itulah kriteria pembelajaran kokurikuler. Jadi mudah-mudahan kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita pahami mana suatu kegiatan yang dapat dikatakan pembelajaran kokurikuler, mana yang tidak termasuk pembelajaran kokurikuler. Kemudian apa sih itu pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu atau lintas mapel? Nah, di sini yang namanya kita mengintegrasikan. Jadi yang namanya pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu itu adalah kegiatan kokurikuler yang mengintegrasikan. Jadi dia terintegrasi, ya, 2 atau beberapa atau lebih mata pelajaran atau muatan pembelajaran dalam satu tema. Tentunya temanya itu yang relevan, yang sesuai atau kontekstual dengan kehidupan nyata murid-murid kita. Ini tujuannya adalah untuk menghubungkan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai mata pelajaran yang pada akhirnya menumbuhkan kreativitas dan meningkatkan pemahaman secara kontekstual murid-murid kita di sekolah masing-masing. Kemudian, mengapa kolaborasi antar mata pelajaran penting dalam kegiatan kokurikuler? Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah mencoba untuk mengintegrasikan mata pelajaran di kelasnya, terutama Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran IPA. Ya. Jadi mata pelajaran IPA itu bisa diintegrasikan dengan pembelajaran PPI, perubahan iklim, pembelajaran perubahan iklim. Atau Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Ini sering diintegrasikan dengan pembelajaran anti korupsi. Nah, di sini kokurikuler lintas mata pelajaran ini mengakomodir untuk mengintegrasikan mata-mata pelajaran, beberapa mata pelajaran yang lainnya. Bisa ilmu pengetahuan sosial,
ilmu pengetahuan alam, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, informatika, seni budaya, dan mata pelajaran lainnya. Masing-masing mata pelajaran itu nanti saling terkait, saling terintegrasi dalam suatu kegiatan pembelajaran kurikuler lintas mata pelajaran yang di sana nanti tentunya akan memberikan pengalaman, tentunya pengalaman yang bermakna kepada murid-murid kita, kemudian juga akan memberikan pendalaman, penguatan, dan pengayaan pada pembelajaran intrakurikuler yang telah dilakukannya di sekolah. Yang pada akhirnya kegiatan kurikuler lintas MAPEL ini akan memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar menganalisis masalah, menemukan solusi, juga bisa mengeksplorasikan gagasan ide-idenya. Nah, dari misalnya di kegiatan kurikuler ada tantangan yang harus diselesaikan, ya murid-murid kita ini bisa mengeksplorasi, menemukan solusi dari tantangan yang ada pada kegiatan kurikuler tersebut. Yang pada akhirnya murid kita ini mampu berpikir kritis, ya, mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama dengan teman-temannya dalam kegiatan kurikuler tersebut. Dan yang pada akhirnya kegiatan kurikuler ini bisa dijadikan jembatan antara teori the class dengan dunia nyata murid-murid kita. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan dalam merancang kegiatan kurikuler. Ini yang harus dilakukan adalah yang pertama, jangan lupa kita melakukan perencanaan. Kegiatan ini jangan sampai terlewatkan, ya. Saya yakin di awal tahun pelajaran kepala sekolah telah memberikan tugas tambahan kepada Bapak Ibu. Di antaranya adalah tugas tambahan terkait dengan koordinator pembelajaran berbasis proyek. Ini sesuai dengan Permendikdasmen nomor 11 tahun 2025 pasal 11 ayat 1. Atau kita kenal dengan ketua proyek atau ketua kurikuler. Nah, biasanya kepala sekolah membentuk tim kerja. Tim kerjanya itu bisa terdiri dari kepala sekolah, kemudian terdiri dari guru-guru mata pelajaran, atau bisa juga dengan tenaga kependidikan lainnya. Terlebih pada kegiatan kurikuler ini bisa melibatkan guru-guru mata pelajaran yang lain. Nah, tim inilah yang akan berperan. Tim inilah yang akan merancang, mengelola, sekaligus sebagai pendamping murid selama proses kegiatan kurikuler berlangsung. Jadi dengan perencanaan yang rapih di awal, perencanaan yang baik, saya kira nanti tidak akan ada kendala dalam pelaksanaan pendampingan atau pelaksanaan kegiatan kurikuler di sekolah kita masing-masing. Oke, next. Selanjutnya jangan lupa kita perlu juga menganalisis satuan pendidikan. Apa yang perlu kita analisis? Yang pertama adalah kesesuaian kurikulum di sekolah kita. Ini penting sekali untuk dianalisis oleh tim tadi. Karena mereka lah yang akan merancang kegiatan kurikuler di sekolah. Kemudian minat dan bakat murid, serta capaian pembelajaran yang belum optimal dicapai dalam kegiatan intrakurikuler. Nah, pada kegiatan kurikuler ini semoga capaian-capaian yang belum tercapai ini bisa dioptimalkan. Begitu juga harus menganalisis sumber daya, ini penting, ya. Apa saja yang dianalisis? Yang pertama sumber daya manusianya, yang terutama guru-guru di sekolah kita. Apa keahlian yang dimiliki, apa keahlian khusus yang dimiliki. Ini penting agar apa? Agar menunjang, mendukung kegiatan kurikuler yang akan dirancang. Kemudian apalagi sumber daya fisik, penting fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, ya, sarana prasarananya, kemudian laboratoriumnya bisa, ruangan kelasnya, perpustakaannya. Apakah kalau semuanya ini mendukung dengan kegiatan kurikuler yang akan kita rancang. Ini yang perlu dianalisis. Begitu juga sumber daya finansial. Ini penting, baik itu sumber daya finansial di sekolahnya
atau juga sumber daya finansial orang tua murid. Nah, ini juga perlu dianalisis oleh tim tersebut. Dan yang terakhir adalah kondisi kontekstual dan karakteristik sosial yang terkait dengan kehidupan anak-anak kita di sekolah. Ini penting kita menganalisis sebelum kita merancang pembelajaran kurikuler di satuan atau sekolah kita masing-masing. Nah, tim ini kemudian melakukan langkah-langkah. Bagaimana merancangnya? Jangan lupa di sini tentukan dimensi profil lulusan yang menjadi fokus utama. Hitung alokasi waktu sesuai kelas tentunya. Kalau jenjangnya tentu kita sudah jelas jenjang SMP. Tentukan juga tujuan kurikulernya, tentukan temanya, tentukan mata pelajaran yang relevan. Nah, karena kita akan merancang pembelajaran kurikuler lintas mata pelajaran. Tentukan juga aktivitas kurikuler yang akan dilakukan. Jangan lupa membuat asesmen dan laporan, dan sekaligus terakhir adalah evaluasi. Langkah yang pertama adalah, ini Bapak Ibu mungkin ini sudah melakukan di sekolahnya masing-masing, ya, menentukan dimensi profil lulusan. Nah, yang perlu dipahami adalah dalam menentukan pemilihan dimensi dalam perencanaan kegiatan kurikuler ini bersifat fleksibel. Maknanya apa? Tidak ada batasan jumlah yang baku. Boleh Bapak Ibu dalam suatu kegiatan kurikuler, dalam satu tema hanya memilih satu dimensi, atau juga 2, 3, atau bahkan 8 sekaligus. Jadi di sini dikatakan sangat fleksibel dalam penentuan dimensi profil lulusan ini. Yang perlu dipahami, yang perlu diingat bahwa setiap kali Bapak Ibu memilih dimensi dari 8 dimensi yang ada, yang harus diperhatikan adalah dilengkapi dengan instrumennya, yang terkadang kita lupa, ya, kita tidak ada instrumen asesmennya, dan jangan lupa juga dilaksanakan asesmennya. Nanti mungkin di akhir saya akan berikan contoh perencanaan pembelajaran lintas mapel yang sudah lengkap. Saya sudah buat pembelajaran lintas mapel yang sudah lengkap. Mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Nah, ini jangan lupa menghitung alokasi waktu. Langkah selanjutnya adalah setelah kita menentukan DPL, kita hitung alokasi waktunya. Nah, kita pahami bahwa di sana di dalam struktur kurikulum, jenjang, kelas, dan total jumlah pelajaran per tahun ini sudah ditentukan di dalam Permendikdasmen nomor 13. Untuk SMP kelas 7 dan 8 ada 360 JP, untuk kelas 9 ada 320 JP. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa alokasi waktu tersebut adalah total dalam pelaksanaan kurikuler dalam 1 tahun pelajaran. Nah, pada pelaksanaannya, satuan pendidikan bisa bisa mendistribusikan alokasi waktu tersebut menjadi 2 semester. Dan kemudian, jadi kemudian bahwa alokasi waktu tersebut tidak harus sama. Misalnya kalau misalnya dalam sebuah tema, temanya luas, activity-nya banyak, tentunya kita berikan alokasi waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan activity yang lebih sedikit dalam kegiatan kurikuler. Nah, itulah sehingga tim tadi memiliki keleluasaan untuk menyusun kegiatan kurikulernya sendiri. Oke, ini saya akan berikan contoh bagaimana kita mendistribusikan alokasi waktu yang telah ditentukan. Ini saya berikan contoh. Di yang pertama ada tema bersama selamatkan bumi dari hal kecil di sekitar kita. Dimensi yang Bapak Ibu fokuskan, saya berikan contoh misalnya kreativitas dan kolaborasi. Jenis kurikuler yang dipilih adalah lintas disiplin ilmu. JP-nya 110 JP. Kemudian tema yang kedua, raga dan jiwaku sehat. Dimensinya kesehatan dan kemandirian. Jenis kurikulernya ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Ibu merancang jumlah JP-nya 96 JP. Kemudian tema yang ketiga, literasi dan budaya lokal.
Dimensi yang difokuskan adalah penalaran kritis dan kreativitas. Sedangkan bentuk kurikulernya adalah cara lainnya dengan JP-nya 76 JP pada tema tersebut. Dan tema yang terakhir adalah jelajah spiritual dan fisik. Dimensinya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keluargaan. Bentuknya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan JP-nya 78 JP. Jadi jumlah semuanya ini Bapak Ibu ada 360 JP. Dan kita ketahui bahwa alokasi waktu per tahun untuk kelas 7 dan 8 totalnya adalah 360 JP. Dan ini sudah sesuai semua, sudah terdistribusi semua untuk kelas 7 dan kelas 8. Sedangkan untuk kelas 9 tinggal disesuaikan. Kita sesuaikan alokasi waktunya, ya mungkin activity nanti yang akan dilakukan kita kurangi sehingga akan mengurangi alokasi waktu yang ada. Kita bisa menggunakan tema yang sama. Nah, Darul kita sudah mendistribusikan alokasi waktu seperti ini, bisa di tema yang pertama dan kedua ini kita laksanakan di semester ganjil. Sedangkan tema yang ketiga dan keempat akan kita laksanakan di semester genap. Maka sudah terpenuhilah alokasi waktu untuk kelas 7 dan kelas 8. Dan kelas 9 nanti mungkin tinggal menyesuaikan. Ini hanya saya memberikan contoh bagaimana kita merancang distribusi alokasi waktu pada kegiatan kurikuler. Oke, langkah selanjutnya adalah jangan lupa membuat tujuan kurikuler. Jadi dalam membuat tujuan kurikuler yang harus kita pahami adalah bahwa tujuan itu berisi pernyataan. Pernyataan yang menggambarkan arah, capaian, dan hasil yang diharapkan dari suatu proses belajar yang dijalani murid setelah melaksanakan kurikuler. Jadi nanti kalau kita buat tujuan, yang harus kita pahami adalah itu menggambarkan arah capaian yang ingin dihasilkan, yang diharapkan dari kegiatan kurikuler tersebut. Yang kedua, bahwa tujuan harus menggambarkan gabungan antara kompetensi yang ingin dibangun dan konten atau muatan nilai yang ingin ditanamkan. Yang harus dipahami, kompetensi itu merujuk pada kemampuan murid. Ya, kita tahu kompetensi itu merujuk kepada DPL, dimensi profilusan. Sedangkan kontennya itu bisa berupa tema, kebiasaan positif, atau kekhasan dari satuan pendidikan. Inilah bagaimana cara kita membuat tujuan pada saat kita ingin merancang kegiatan kurikuler. Saya berikan contoh misalnya salah satu tujuan dalam kegiatan kurikuler misalnya terkait dengan lingkungan hidup. Misalnya tujuannya murid mampu mengidentifikasi kondisi lingkungan sekitar dan menyampaikan pesan ajakan hidup bersih secara kreatif. Nah, di sana ada menggambarkan arah, kemudian ada kompetensinya, yaitu kreatif, ada kontennya, ya. Nah, itu jadi seperti itu yang harus kita pahami pada saat kita ingin membuat tujuan dalam kegiatan kurikuler. Selanjutnya adalah menentukan tema. Tema merupakan fondasi dari perencanaan kurikuler lintas mata pelajaran. Tema yang baik tidak hanya menjadi judul besar, tetapi menjadi pijakan bersama antar mapel dalam merancang tujuan aktivitas hingga nanti di akhirnya kita laksanakan assessment. Tema sebaiknya dikembangkan relevan dengan konteks sosial budaya dan karakteristik murid. Jadi kontekstual dengan lingkungannya, dekat dengan kehidupan murid. Ini tema, sehingga tema yang kita rancang ini diharapkan menarik, ya, curiosity, ingin menimbulkan keingintahuan siswa untuk mengikutinya. Makanya di sini kita diberikan keleluasaan untuk menentukan tema dalam kegiatan kurikuler ini. Ini langkah yang selanjutnya. Nah, ini contoh tema yang kontekstual, misalnya terkait krisis air bersih. Mengapa kontekstual? Karena banyak daerah menghadapi kekurangan air bersih. Ini bisa lintas mapel terkait mata pelajaran IPA, ada siklus air,
mata pelajaran IPS terkait pemukiman, matematika, data konsumsi, bahasa Indonesia, dan kampanye. Cuma nanti kita lihat CP-TP-nya ya. Kita lihat CP-TP-nya. Ini hanya contoh. Ini sudah terkait mapel-mapel tersebut. Kemudian tema hidup sehat. Hidup sehat di lingkungan padat. Ini murid yang tinggal di wilayah padat bisa langsung merefleksikan pengalaman mereka. Ini bisa dikaji dari pelajaran PJOK, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yang langsung saya keempat saja, ini temanya kisah lokal identitas kita. Ini menggali budaya atau cerita rakyat setempat. Ini bisa berkolaborasi antara pelajaran Bahasa Indonesia, seni budaya, IPS, dan bahasa daerah. Nah, kalau di kita bahasa Sunda, karena di sini temanya terkait dengan kearifan lokal. Jadi bisa diintegrasikan mata pelajaran bahasa daerah seperti tadi dalam pertanyaan pemantik yang saya sampaikan di awal. Nah, bagaimana cara menentukan mata pelajaran yang relevan? Nah, yang pertama kita tentukan dulu temanya. Tema atau masalah nyata yang akan diangkat. Setelah temanya kita temukan, barulah kita lihat guru-guru ini nanti berkumpul semuanya ya untuk melihat kompetensi atau CP dari setiap mata pelajaran. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk mengidentifikasi mata pelajaran yang mana yang memiliki CP atau materi yang relevan, yang terkait, yang terhubung dengan tema yang tadi. Ini langkahnya, ini penting. Cuma memang perlu kolaborasi, perlu kesadaran ya. Tanpa kesadaran seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Isna ini akan sulit ya, perlu tanggung jawab ya. Kami harus berkumpul sehingga mana mata pelajaran yang relevan, mana mata pelajaran yang terkait. Jangan paksakan kalau CP-CP tersebut tidak relevan. Ya, jadi jangan kita paksakan untuk bisa diintegrasikan ke dalam pembelajaran kurikuler. Jadi seperti itu. Pilih mata pelajaran yang saling melengkapi, bukan hanya sekedar banyak. Sehingga nanti seperti yang tadi saya sampaikan, murid-murid kita bisa melihat keterkaitan antar ilmu secara jelas. Terakhir, pastikan kegiatan memberi pengalaman nyata bagi siswa. Ya, contohnya tema mengurangi sampah plastik di sekolah ini bisa relevan dengan bahasa Inggris, membuat poster dan campaign video berbahasa Inggris, IPA terkait dengan mempelajari dampak plastik terhadap lingkungan, matematika, menghitung data jumlah sampah sebelum dan sesudah kampanye. Ini bagaimana kita menentukan mata pelajaran yang relevan. Oke, kemudian saya akan berikan contoh di sini. Bagaimana kita memetakan CP lintas mapel. Di sini ada tema gaya hidup berkelanjutan. Ini contohnya. Ada beberapa mata pelajaran yang bisa kita integrasikan juga karena melihat adanya kesamaan atau relevansinya dengan CP-CP yang ada pada mata pelajaran tersebut. Ini contoh bagaimana kita memetakan CP pada kurikuler lintas mapel. Ini contohnya gaya hidup berkelanjutan. Kita sudah tentukan dulu temanya. Nah, kemudian kita identifikasi, kita analisis CP-CP mana yang terkait. Nah, ini yang perlu kita duduk bersama. Masalah teknis nanti di lapangan, nanti kita punya kepala sekolah. Nah, kepala sekolah tersebut biasanya di dalam satu tim, nah, itu sebagai penanggung jawab. Nah, itulah mereka semua nanti kepala sekolah itu punya peran yang sangat besar di dalam tim tersebut merancang kegiatan kurikuler. Oke, selanjutnya adalah bagaimana kita merancang activity dalam perencanaan kurikuler. Kita tahu bahwa di dalam kerangka perencanaan pembelajaran kurikuler ya hampir sama dengan kerangka pembelajaran mendalam. Ada praktek pedagogis, ada lingkungan pembelajaran, ada kemitraan pembelajaran, kemudian ada pemanfaatan teknologi lingkungan. Ini langkah selanjutnya pada saat kita ingin merancang
kegiatan kurikuler lintas mapel. Oke, dalam praktek pedagogis yang harus kita perhatikan adalah di mana mengutamakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu melalui pembelajaran aktif seperti model pembelajaran berbasis penyelidikan inquiry atau juga pembelajaran berbasis project based learning atau pembelajaran berbasis masalah dan ruang eksplorasi yang memungkinkan murid-murid kita bisa mengkonstruksi pengetahuan mereka, membangun makna secara mandiri maupun kolaboratif. Ini yang harus kita pahami dalam kerangka kurikuler pada praktek pedagogis. Kemudian ada lingkungan pembelajaran di mana kegiatan kurikuler mendorong pemaknaan ruang belajar yang lebih luas, tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar ruang formal lainnya. Yang selanjutnya bahwa lingkungan pembelajaran itu bisa mendukung kegiatan kurikuler, ya, ruang lingkungan yang aman, inklusif. Jadi inklusif ini maksudnya apa? Dalam kegiatan kurikuler itu memberikan kesempatan yang sama bagi murid-murid, ya. Mengakui bahwa setiap murid itu memiliki perbedaan dan menghargai perbedaan tersebut. Nah, jadi itulah yang namanya menghargai keberagaman dan juga tentunya murid-murid kita juga memiliki cara belajar yang berbeda. Yang selanjutnya adalah kemitraan pembelajaran. Kemitraan dalam hal ini bisa dilihat dari catur pusat pendidikan, dilihat dari satuan pendidikannya, keluarga, masyarakat, dan media. Ini bisa kita jadikan kemitraan dalam pembelajaran kurikuler. Dan yang selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi digital. Dalam kurikuler, teknologi ini harus dimanfaatkan. Bisa kita jadikan bahan referensi. Biasanya Bapak Ibu dalam merancang kurikuler bisa mencari referensi-referensi di media-media online dan lain sebagainya. Bisa kita jadikan untuk mendokumentasikan kegiatan, kemudian menyampaikan berbagai pesan ke publik. Bisa kita juga berkolaborasi dengan jarak jauh. Ini adalah manfaat yang kita dapati dengan kita menggunakan teknologi digital ini. Jadi seperti itu yang Bapak Ibu lakukan dalam merancang. Dan ini contoh Bapak Ibu yang sudah jadi dalam perencanaan kurikuler. Ini kerangkanya tadi seperti biasa ada identitas sekolah. Kemudian jangan lupa dimensinya. Ini di kegiatan ini fokusnya pada penalaran kritis dan komunikasi. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, ada praktek pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan ini langkah-langkah pembelajarannya. Dan jangan lupa kita melakukan asesmen. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Pada saat kita melakukan asesmen, jangan lupa kita membuat instrumen rubriknya. Di sini tadi penekatan fokus DPL-nya pada penalaran kritis dan komunikasi. Nah, ini rubriknya. Nah, aspek yang dinilainya adalah menganalisis interaksi antar komponen ekosistem di lingkungan sekitar. Di sini ada sangat baik, cukup baik, bagaimana kriteria kalau anak itu dianggap memiliki kemampuan sangat baik. Bagaimana murid-murid kita dianggap baik. Ini sudah dibuat instrumennya oleh nanti di awal oleh tim perancang tadi. Nah, ini kadang-kadang yang terlewatkan biasanya kita tidak membuat rubrik atau instrumennya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kita lakukan adalah setelah jadi nanti rancangan pembelajaran kurikulernya kita laksanakan. Nah, yang harus kita perhatikan adalah pendamping atau guru atau pendidik dalam melaksanakan kegiatan itu harus mengacu pada perencanaan. Jadi, kalau perencanaannya sudah baik, sudah rapi, sudah terorganisir, sudah terstruktur, pendamping-pendamping yang ada Pak Ajis, ini tinggal mengikutinya layar saja. materinya. Enggak ada, Bu. Ini yang, oke, ini masih, Enggak bisa.
Saya Nggak ulangi ya. terlihat. Nggak terlihat. Oke. Mungkin sinyal Bu di sini agak Enggak, Pak mau Ajis harus hujan. di-share ulang mungkin. Nah, itu. Udah Ya, kelihatan udah, ya? udah. Udah. Oke, share ulang sudah. Ini dalam melaksanakan kegiatan. Kalau perencanaannya sudah baik, Bu, sudah bagus, sudah terstruktur, saya kira tidak akan sulit pendamping untuk melaksanakannya. Oke, kemudian asesmen. Nah, ini harus kita perhatikan. Pada asesmen kurikuler, fokus pada dimensi profil lulusan pada kegiatan kurikuler. Artinya apa? Yang diukur itu adalah sikap. Yang diukur itu perilaku. Yang diukur itu adalah karakter. Terutama tadi, sikap, perilaku, karakter, DPL-nya tadi, fokusnya mana yang telah kita tentukan di awal perencanaan tadi. Nah, dan kompetensi lintas mata pelajaran yang muncul selama proses kegiatan kurikuler. Ini karena kita lintas mapel. Dilaksanakan seperti pembelajaran intrakurikuler yang berorientasi pada CP sesuai mata pelajaran yang terlibat dalam rangka memperkuat 8 dimensi profil lulusan. Yang perlu diingat bahwa hasil dari asesmen dari bentuk ini, dari bentuk lintas mapel ini bisa diintegrasikan pada nilai intrakurikuler sesuai mata pelajaran yang relevan. Itu saya kira. Nah, langsung saya lebih singkat aja biar saya bisa menyampaikan contoh rencana pembelajaran yang sudah jadi. Kemudian pelaporan hasil kurikuler. Ini sudah mau di akhir-akhir perencanaannya. Pelaporan dalam rapor murid ini nanti tercantum pada kolom kurikuler. Kalau pada P5, Bapak Ibu, kita laporannya terpisah antara penilaian intrakurikuler dan P5. Ini rapornya berbeda. Tetapi sekarang, yang laporan sekarang, pelaporannya antara intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler di dalam laporan yang sama. Pada saat kita membuat laporan yang harus dipahami, deskripsi dalam rapor itu, laporannya itu harus dalam bentuk deskripsi. Nah, deskripsinya itu berisi kegiatan yang dilakukan di dalam 1 semester. Deskripsinya itu berupa pencapaian di PL, dimensi profil lulusan yang sudah baik dan yang masih perlu penguatan pada murid kita. Ini deskripsinya. Kemudian deskripsi juga harus menggambarkan hasil belajar secara ringkas dan menggunakan bahasa yang positif dan edukatif. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Tadi kan DPL yang telah dipilih adalah penalaran kritis dan komunikasi. Deskripsinya seperti ini. Ya, misalnya deskripsi yang pertama, Ananda Putra sudah baik dalam penalaran kritis dengan mampu menjelaskan 3-5 interaksi antara komponen-komponen yang membentuk ekosistem dan masih perlu berlatih dalam mengkomunikasikan gagasan. Nah, ini contohnya. Dan deskripsi ini kalau memang Bapak Ibu sudah dianggap cukup, sudah menggambarkan tadi hasil dari capaian murid, capaian dimensinya, ya bisa langsung dimasukkan di sini nanti di kolom penilaian kurikuler. Jadi sekarang antara penilaian intra dan kurikuler satu dalam bentuk laporan hasil belajar siswa. Atau kalau memang misalnya belum cukup, masih terlalu panjang, kita bisa buat deskripsi yang kedua misalnya. Ananda Putra sudah baik dalam penalaran kritis saat mencari solusi terhadap permasalahan terkait lingkungan dan masih perlu berlatih dalam mengkomunikasikan gagasan. Kalau memang ini sudah menggambarkan laporan terkait dengan si murid-murid kita sudah cukup, dimensinya sudah capaian dimensinya sudah ada, kita juga bisa masukkan ke dalam kolom penilaian kurikuler. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, Bu Lilis, apa gimana? Apa pertanyaan dulu? Apa langsung saya menyampaikan ini nih, bentuk contoh rencana pembelajaran yang sudah jadi? Tanggung kayaknya Pak Ajis, langsung saja Langsung aja ya. contohnya ya. Oke. Sudah terlihat belum? Sudah. Nah, ini contoh rencana pembelajaran Bapak Ibu saya buat ini untuk kelas 7 dan 8 ya, sesuai dengan tadi. Temanya bersama selamatkan bumi dari hal kecil di sekitar kita. Saya menggunakan blok minggu full. 6 kali
pertemuan. Maka pada saat kita merencanakan seperti ini dari awal ini kan sudah jelas. Kita 6 kali pertemuan, maka kita buat rencana pertemuannya untuk 6 kali. Dan jumlah jamnya 48 jam pelajaran. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, jenis kokurikulernya adalah lintas mapel atau lintas disiplin ilmu dengan project based learning. Temanya ini dia terkait dengan lingkungan bersama selamatkan bumi mulai dari hal kecil di sekitar kita. DPL yang saya fokuskan yaitu kewargaan dan kreativitas. Nah, di mana kewargaannya yang akan saya nilai nanti ini murid mampu memiliki pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari komunitas sekolah dan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Sedangkan untuk DPL kreativitas saya rancang di sini instrumennya, rancangannya murid mampu menghasilkan gagasan karya dan tindakan yang original, bermakna dan inovatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Nah, lintas mapelnya ini ada IPA. IPA itu terkait nanti mempelajari ekosistem siklus air. Nah, di sini sebelumnya tentunya guru-guru mapel ini kita ajak diskusi, ya, kita ajak diskusi, kita identifikasi dari tema yang tadi yang terkait dengan lingkungan bersama selamatkan bumi. Nah, CP-CP mana yang terkait dengan tema tersebut? Di sini maksudnya. Nah, kalau sudah ada di sini hasil diskusi, ada 4 mata pelajaran yang terkait. Ini hasil dari identifikasi, yaitu mata pelajaran IPA, mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran seni budaya, dan ilmu pengetahuan sosial. Maka mata pelajaran inilah yang diintegrasikan ke dalam kurikuler lintas mapel. Kemudian tujuan proyeknya, ini saya banyak buat tujuan proyeknya. Ada 5, menganalisis masalah lingkungan di sekitar sekolah dan rumah serta mengidentifikasi penyebabnya, merancang dan membuat produk aksi nyata inovatif sebagai solusi kreatif terhadap masalah lingkungan. Ini nanti DPL-nya kreativitas, berinteraksi, berkolaborasi dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas secara efektif, jadi efektivitas, mempresentasikan hasil karya dan kampanye mereka pada publik lingkungan, pada publik itu di lingkungan sekolah sebagai bentuk kepedulian. Ini terkait dengan kewargaan. Nah, ini praktek pedagogisnya. Kemudian lingkungan belajarnya, ada kelas nanti yang dibutuhkan, luar ruangan. Ini kan hasil analisis kita. Butuh perencanaan di awal. Kalau kita tidak merencanakan dengan baik, ya saya kira kita tidak bisa melaksanakan kegiatan kokurikuler secara terstruktur dan terorganisir. Ini pemanfaatan digitalnya, kemitraan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini orang tua, komunitas lokal nanti mengundang narasumber dari dinas kebersihan atau komunitas pegiat lingkungan untuk berbagi wawasan. Tapi ini pilihan tadi, ya ini pilihan. Ya, kalau dia tidak bisa, kita bisa mengundang komunitas-komunitas yang lain. Tapi sudah kita cantumkan di dalam kegiatan kita. Atau juga kita berkolaborasi dengan sekolah lain. Ya, jadi seperti itu. Asesmennya juga sudah ada asesmen awal, ya. Ini misalnya pertanyaan pemantik, apa pendapatmu tentang kondisi lingkungan di sekitar sekolah kita? Sebutkan isu masalah lingkungan yang paling sering kamu lihat. Apa yang sudah kamu ketahui tentang daur ulang sampah? Menurutmu siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan? Ini pertanyaan pemantik untuk mendiagnostik murid-murid kita. Ini pertanyaan singkat. Nah, ini tahap kegiatannya. Ini pertemuan pertama, ya. Kegiatan pertemuan pertama ini saya beri judul pengenalan masalah lingkungan. Jadi kegiatannya itu nanti murid-murid kita menemukan permasalahan lingkungan dan akibatnya. Oke, ini pada pertemuan pertama lintas mapelnya adalah pelajaran IPA dan pelajaran bahasa Indonesia. Oke, seperti biasa kita buat dulu tahap awal, kegiatan awalnya sama, saya berikan waktu durasi 45 menit. Ini sengaja ya, padahal ini tidak harus ya, saya hanya membuat seperti ini biar nanti saya sudah pernah menjadi pendamping. Kalau tidak ada alokasi waktu terkadang kita kelebihan atau bahkan kekurangan. Tapi kalau diberikan alokasi waktu seperti ini, ya saya kita tahap kegiatan awal ini yang harus kita lakukan ya bisa sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Bisa berdoa dulu, kemudian salam, mengecek kehadiran, kita bisa melakukan yel-yel, memberikan penguatan atau kesepakatan kelas, menyampaikan topik dan tujuan pembelajarannya. Ini
kegiatan seperti yang kita lakukan. Dan jangan lupa saya cantumkan dulu untuk memotivasi siswa, saya berikan link video, nanti tinggal di apa. Kalau sudah seperti ini kan akan lebih mudah. Ada link videonya, nanti tinggal ditayangkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, barulah kita memasuki tahap inti. Tahap inti ini ada memahami, mengaplikasi, merefleksi, berfokus pada prinsip pembelajaran mindful, meaningful, and joyful. Nah, ini yang saya terapkan. Di tahap memahami, prinsipnya berkesadaran atau mindful, langkah aktivitas gurunya ngapain guru? Guru yang pertama ngajak jalan-jalan di lingkungan sekolah. Murid-murid diminta untuk mengamati dan mencatat permasalahan yang mereka temukan di lingkungan sekolah. Apakah itu ada mungkin sampah yang berserakan, ada sampah daun-daun atau sampah plastik, ada air yang tergenang. Silahkan nanti mereka catat. Langkah kedua, guru ngapain? Guru memandu diskusi tentang hasil pengamatan. Ini kan kalau sudah seperti ini sangat terstruktur. Memandu diskusi hasil pengamatan. Nanti disiapkan LKPD. LKPD juga sudah saya siapkan di bawah, contohnya. Sudah ada. Kemudian langkah selanjutnya guru membagi peserta didik ke dalam kelompok. Meminta mereka memilih satu masalah utama yang paling menarik perhatian mereka dan serta berikan alasan kenapa masalah itu menarik. Nah, di sini kita juga berikan LKPD kepada murid-murid kita. Kemudian guru mempersati presentasi singkat dan di langkah selanjutnya guru menguatkan pemahaman dan meminta siswa menceritakan. Di sana kita tampilkan juga video, ya. Kemudian di sana kita lakukan tanya jawab terkait video tersebut. Ini langkah pada kegiatan inti. Oke, di tahap meaningful, ini langkahnya Bapak Ibu seperti ini. Oke, sampai tahap refleksi, saya pilih joyful sampai dengan kegiatan penutup. Nah, jadi seperti ini baru kegiatan yang pertama. Nah, yang perlu diperhatikan di mana nanti Bapak Ibu bisa melihat keterkaitan mata pelajaran tersebut. Nah, ini bisa dilihat saya sampaikan nih misalnya. Ya, langkah yang pertama tahap mengaplikasi. Guru meminta setiap kelompok membuat peta masalah, problem mapping yang berisi rincian masalah sesuai yang mereka amati di sekolah. Nah, ini tentunya terkait dengan mata pelajaran IPA. Oke, jadi seperti itu. Kemudian guru menguatkan pemahaman dengan menampilkan gambar atau video yang relevan tentang dampak masalah lingkungan. Ini juga terkait dengan mata pelajaran IPA. Jadi betul-betul integrasinya itu jelas. Ya, jadi karena kita sudah buat CPTP yang relevan, maka integrasi mapelnya juga jelas. Ya, langkah berikutnya karena di tahapan ini tadi yang terintegrasi adalah mata pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Pada langkah berikutnya di langkah kedua pada kegiatan mengaplikasi, guru membimbing setiap kelompok untuk membuat laporan awal dalam bentuk tulisan atau lisan yang mendeskripsikan masalah tersebut di bawah mapping atau bagan. Ini terkait terintegrasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tahu di mana letak integrasinya antara mapel-mapel dengan kokurikuler. Begitu juga dengan pertemuan yang kedua. Saya beri tema mengenal penyebab masalah lingkungan. Ini menganalisis akar permasalahan lingkungan. Lintas mapelnya adalah IPA dan IPS. Oke, ini biasa di tahap awal sama, ada kegiatan awal, kemudian ada kegiatan inti. Untuk tahap memahami saya beri waktu 90 menit. Di mana keterkaitan masalah atau mata pelajaran IPS, di sini Bapak Ibu. Guru memfasilitasi diskusi tentang video. Ini ada videonya di awal kita tampilkan video. Guru memberikan pertanyaan pemantik seperti siapa yang bertanggung jawab atas masalah ini. Di video ini nanti terkait dengan mata pelajaran IPS. Kemudian juga di mana terkaitan dengan mata pelajaran IPA. Guru membagi kelompok dan meminta mereka untuk membuat bagan atau diagram sebab akibat fishbone untuk menganalisis penyebab dari masalah yang mereka temukan di pertemuan sebelumnya. Ini terkait dengan IPA. Kemudian guru membimbing kelompok untuk melakukan wawancara singkat dengan petugas kebersihan atau penjaga sekolah untuk mendapatkan sudut pandang
yang berbeda tentang penyebab masalah lingkungan di sekitar mereka. Dan melengkapi diagram tersebut dengan narasi. Nah, ini terkait dengan mata pelajaran IPA. Ini juga terkait dengan mata pelajaran IPA. Oke, kemudian langkah apa? Pertemuan yang ketiga, merancang solusi dan menyusun jadwal. Ini lintas mapelnya seni budaya dan bahasa Indonesia. Ini kegiatan awalnya seperti sama. Oke, yang perlu dipahami di mana keterkaitan mata pelajarannya. Oke, di sini di dalam pertemuan ketiga ini nanti anak ini setiap kelompok bekerja sama untuk membuat proposal proyek secara terperinci. Nah, proposal ini bisa mencakup nama proyek, tujuan, deskripsi produk, alat dan bahan, anggaran biaya, jadwal pengerjaan. Ini tentunya terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan di langkah selanjutnya nanti guru meminta setiap kelompok membuat sketsa atau prototipe sederhana dari produk atau aksi. Ini terkait dengan mata pelajaran seni budaya. Jadi pada pertemuan ketiga keterkaitannya itu pelajaran seni budaya dan bahasa Indonesia. Kemudian di tahap selanjutnya guru meminta setiap kelompok untuk melakukan presentasi proposal mereka di depan kelas. Tentunya ini terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Di tahap refleksi juga sama Bapak Ibu. Mungkin tidak saya tampilkan semua ya, cukup Bu Lilis ya. Cuma saya sampai apa lanjut atau gimana Bu Lilis? Eh, Sekarang pukul 2.31. Pak Ajis, kalau ada yang mau disampaikan lagi nggak apa-apa kalau masih ada. Ini maksudnya seperti ini sampai tahap ke berapa? Tahap menguji hasil nanti di pertemuan kelima, di mana siswa akan melakukan aksi atau presentasi hasil karya. Ini semua terkait dengan semua disiplin ilmu. Oke, jadi seperti ini. Kemudian sampai akhirnya tahap yang keenam, yang terakhir refleksi dan evaluasi pengalaman belajar. Oke, di sini di tahap akhir ini pertemuan yang keenam sama kita buat sampai lengkap. Ini perencanaan pada saat kita membuat. Nah, jangan lupa kita buat asesmennya. Ya, ada asesmen formatif ini kita nilai sepanjang kegiatan proyek, bisa penilaian diskusi kelompok, penilaian laporan awal, penilaian proposal, atau juga kita lakukan penilaian sumatif. Nah, ini terkait dengan produk atau aksi karena saya membuat tadi project based learning di dalam kegiatan kurikulernya. Ini terkait dengan pelajaran IPA, IPS, seni budaya, IPA, dan presentasinya terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini contohnya. Ini jangan lupa kita buat rubriknya, kewargaan. Seperti ini kriterianya. Terkadang kita nggak buat kriterianya. Tapi pada saat kita melakukan penilaian, kita akan mengalami kesulitan. Kreativitas saya buat rubriknya seperti ini. Oh, di sini kolaborasi belum dihilangkan ya. Harusnya tidak ada kolaborasi. Nah, jangan lupa kita lengkap sampai dengan LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya nanti. LKPD pertemuan 1 ada, LKPD pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 1 ada 2 LKPD seperti tadi rancangan yang sudah kita buat. Pertemuan 2 ada 2 LKPD, pertemuan 3, 4, dan 6. Nah, ini contoh LKPD-nya. Nah, oke, observasi lingkungan sekolah. Anak menulis murid-murid kita menemukan. Nanti kan melakukan pengamatan. Masalahnya apa? Lokasi yang diamati di mana? Apakah halaman sekolah? Gitu ya. Nah, silahkan saja. Atau di tempat yang lainnya silahkan. Masalahnya apa yang ditemukan? Dampaknya apa? Ini LKPD-nya. Kalau kita sudah punya LKPD seperti ini, ya saya kira tadi seperti yang tadi disampaikan tidak akan merasa kesulitan. Kemudian di LKPD berikutnya, tugas kedua masih di pertemuan pertama. Pilih salah satu masalah dari daftar di atas yang paling ingin kalian pecahkan. Buat peta masalah sederhana di bawah, tulis di tengah, tulisnya masalah yang kamu pilih, kemudian tulis di sekelilingnya apa dampaknya bagi manusia, tumbuhan, dan hewan, seberapa sering inti terjadi, kemudian siapa saja yang terlibat, mengapa ini penting. Ini masih di pertemuan pertama. Ini deskripsinya silahkan nanti dideskripsikan. Kemudian ini LKPD pada pertemuan kedua. Nah, analisis sebab akibat.
Ya, seperti ini. Gunakan masalah yang sudah kalian pilih di pertemuan pertama. Diskusikan apa saja penyebab dari masalah ini. Ini LKPD-nya. Tulis jawaban kalian di dalam bagian di bawah. Penyebab dari kebiasaan mahasiswa. Ini tadi fishbone tadi ini. Oke, penyebabnya ya, penyebab dari lingkungan sekitar, sekolah dan lain sebagainya dan apa permasalahannya. Ini LKPD yang kedua. Ini LKPD pertemuan kedua baru. Ya, merumuskan ide solusi. Oke, berdasarkan penyebab yang sudah kalian temukan, brainstorm ide-ide solusi tersebut, tuliskan 3 ide kreatif yang bisa dilakukan. Nah, ini ide pertama apa? Mereka kan berdiskusi. Ide kedua apa? Kita tinggal mengarahkan, karena kita sudah punya panduannya tadi. Panduannya di mana? Di rencana pembelajaran tadi. Ya, sambil kita bisa mengamati, bisa menilai kepada penilaian formatif, terutama pada fokus DPL yang kita sudah tentukan permasalahannya, penyebabnya, kemudian ada solusinya, alasan memilih solusi tersebut. Nah, nanti karena ini bentuk project based learning, solusi tersebut berupa produk atau aksi. Nanti dia di awal ini sudah harus bisa menentukan apakah nanti di akhirnya mereka buat produk. Ini saya rancangannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mungkin tadi nanti di dalam merancang kegiatan silahkan ya, disesuaikan tentunya. Bisa dalam bentuk produk atau dalam bentuk aksi. Nah, inilah kemudian akhirnya anak bisa menuliskan, menyusun proposal tentang peduli lingkungan ya, yang dilakukan oleh kelompoknya. Bisa dituliskan nama proyeknya, tujuan, deskripsi produk. Nah, jadi seperti ini proposal awal, proposal sederhana. Apa saja yang bahan yang dibutuhkan, anggaran yang dibutuhkan, kemudian perkiraan biaya. Makanya tadi penting di awal itu kita analisis, menganalisis apa finansial keuangan, baik ke analisis kondisi keuangan sekolah maupun kondisi keuangan orang tua murid. Barulah kita buat jadwal pengerjaannya. Ini nanti murid yang buat. Kita buatkan LKPD-nya saja. Saya kira itu Bu Lilis ya, cukup ya. Di saya juga nih karena sudah mendung, sudah ini khawatir takut apa hujan deras. Saya kira untuk tayangan paparan cukup saja ya. Nanti kita buka di ruang diskusi aja. Bagaimana Bu Lilis? Baik, Pak Ajis. Nanti mungkin bisa dilanjut di ruang diskusi ya, jika ada Iya. yang mau. Ini saya tutup dulu ya. Stop share Baik, ya. baik. Kalau Pak Ajis nanti ada yang mau disampaikan lagi, sekalian saja di forum diskusi mungkin ya, Pak Ajis. Iya. Oke, mau ditutup dulu atau Oke, saya lanjut? demikian Bu Lilis paparan untuk bagaimana kita merancang kegiatan kokurikuler lintas MAPEL. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Eh, dan saya berharap ya kita semua betul-betul dalam melaksanakan kegiatan kokurikuler ini dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh, pasti kita buat rencana pembelajaran kokurikulernya ini secara terorganisir dan terstruktur. Gitu kira-kira Bu Lilis, silahkan dilanjut, mangga. Baik, terima kasih pemaparan yang sangat luar biasa sekali dari narasumber kita, pemateri kita, Bapak ABD Ajis SPD MPD. Bapak Ibu boleh dong beri apa ya, respon yang ter apa ya, saya tidak bisa berkata-kata lagi nih saking saking terkesima dengan pemaparan Pak ABD Ajis. Boleh tekan tombol reactionnya, boleh clap your hand, boleh jempol, boleh lope-lope. Wah, udah berterbangan nih. Terima kasih buat Pak Ajis. Ini kita lihat respon teman-teman luar biasa kepada pemateri kita hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih kepada narasumber kita atas paparan yang sangat inspiratif ya. Kita jadi semakin
paham ya Bapak Ibu bahwa kolaborasi guru dalam apa namanya pembelajaran kokurikuler lintas mata pelajaran bukan sekedar kegiatan tambahan tapi bagian penting dari pembelajaran yang menumbuhkan makna dan karakter murid tentunya ya. Bahkan tadi secara detail sekali Pak Ajis eh, step by stepnya memberikan referensi ini sangat saya sangat yakin sangat menolong sekali teman-teman yang hadir di sini terutama Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Saya harapkan dan saya pun merasakan tercerahkan begitu ya. Artinya kita ada referensi nih dari Pak Ajis, dari narasumber kita, kita diarahkan supaya kegiatan kok kurikulernya ini terarah begitu ya. Tadi sudah step by stepnya dari mulai tema dulu begitu ya. Tadi Pak Ajis menyampaikan tema dulu yang harus di apa namanya direncanakan baru nanti elemen-elemen mapel apa yang bisa saling berintegrasi sampai akhirnya CPTP-nya dan sampai akhirnya kepada pembuatan modul atau perencanaannya. Kalau sudah ada perencanaan nanti apa namanya pembelajaran kokurikuler lintas mata pelajaran ini akan berjalan dengan baik begitu harapannya ya. Baik, semoga dari materi tadi Bapak Ibu mendapatkan ide-ide segar untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Setuju ya Bapak Ibu ya? Siap berkolaborasi co-kurikuler gitu ya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Boleh menyampaikan pendapatnya atau ada yang mau disampaikan kepada pemateri kita. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya atau bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom chat atau boleh juga raise hand untuk berbagi langsung ya. Mari kita manfaatkan sesi ini untuk menggali lebih dalam gitu ya. Praktik baik, tantangan, dan solusi dalam menjalankan pembelajaran kokurikuler lintas mata pelajaran ini. Baik, silahkan yang mau raise hand atau di kolom chat bisa dipergunakan. Ada yang raise hand, menyampaikan pendapatnya atau tadi yang tadi disampaikan oleh pemateri ada yang kurang apa ya kurang dipahami begitu ya, Mangga Bapak Ibu. Atau saya cek dulu di kolom chat dulu ya. Itu ada Sambil Raisen yang itu raise hand. Oh, ada dua yang raise orang. hand. Dua orang. Yang raise hand dulu deh, nanti yang di kolom chat punten ya setelah yang raisen. Baik, yang pertama Ibu Susilowati dari SMP IT SIBS Bogor, betul? Dan satu lagi Ibu Aina. Kita berikan kesempatan dulu ya Pak Ajis kepada Ibu Susilowati. Mangga Ibu dibuka mic-nya open mic, silakan. Nanti baru Bu Aina ya, mangga. Ibu Susi. Baik, terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Aziz, penyampaiannya sungguh luar biasa, sangat menginspirasi. Kemudian kami merasa diarahkan, gitu kan, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak Abdul Aziz, boleh tidak ya, satu kali kegiatan kita memenuhi dua itu program kokurikuler Maaf yang Ibu terputus, yang akan tadi mencapai bisa diulangi. begitu. Baik, bolehkah dalam satu kegiatan kita memenuhi dua program yang tentunya nanti pencapaiannya baik itu kurikuler untuk apa namanya profil pelajar Pancasila dan STEM-nya itu insya Allah sama-sama gitu. Begini Pak Abdul Aziz, saya dengan teman-teman saat ini tengah merancang STEM, begitu. STEM-nya itu kalau dikasih judul gitu kan oleh tim guru yang gen milenial itu dari jijik menjadi duit gitu kan seperti itu.
Nah, ini sebetulnya rancangan program STEM. Akan tetapi ketika Pak Ajis tadi menata sedemikian rupa capaian-capaiannya, instrumen dan sebagainya, ini mirip banget dengan STEM yang sedang kami lakukan. Ya, jadi begini, sebagaimana yang banyak diketahui bahwa sekolah kami ada berbasis boarding school dan memiliki resto dengan limbah organik yang banyak, Bu Lilis. Anak-anak makan nasi tidak habis, sayuran mentah sisa, terus kulit buah dan lain sebagainya. Maka di STEM itu menjadi sebuah permasalahan gitu. Dan kami coba mencari solusinya. Yang mana itu kegiatan tersebut akan diikuti oleh kelas 7, 8, 9. Kelas 7 itu nanti akan membuat ekoenzim dari sisa-sisa sayuran dan buah begitu. Kemudian kelas 2, kelas 8-nya itu dari nasi-nasi yang sisa dari dari Magicom lah begitu ya, atau dari itu akan kami rapihkan kembali, kami cuci kembali, itu akan menjadi ekonomi kreatif yang nanti akan muncul produk baru yaitu cingu gitu, kerupuk cikur sangu mungkin ya gitu kan, seperti itu. Terus kemudian yang kelas 9 itu dari sisa-sisa buah dan lain sebagainya itu kami akan beternak maggot yang nantinya dijual untuk pakan ternak dan sebagainya. Nah, itu kami sudah petakan Pak sedemikian rupa, tapi ketika tadi memperhatikan gitu kan pemetaan yang dari rubrik instrumen dan sebagainya, Pak, saya rasa nih bisa ya satu kegiatan 2 program terlalui ya STEM-nya ya kokurikulernya. Begitu Pak Ajis. Bagaimana? Bisa nggak kira-kira? Satu kali merengkuh dayung, 2 pulau terlampaui. Terima kasih. Oke, luar biasa Ibu. Mangga dilanjut dulu Bu Lilis, mungkin yang lain biar kita langsung. Oh, mau langsung Iya, dilanjutkan pertanyaan aja yang dulu. lain, ditampung dulu. Baik, kalau begitu kita tampung dulu Bu Susi. Terima kasih banyak ya. Kita tampung dulu pertanyaan dari Bu Susi. Bu Aina, mangga open mic Bu Aina. Ya, terima kasih Bu Lilis. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Saya ini aja ya. Perasaan kenal ya Karena Bu? iya kenal kayaknya ya. Ini Pak Aziz sehubungan dengan di SD ya. Ini ada beberapa guru SD yang ikut. Jadi di SD itu kadang apalagi SD negeri itu kadang sampai 3 shift Pak. Sehingga bagaimana strateginya nih untuk pembelajaran yang kokurikuler ini, misalnya G7 KAIH-nya, kemudian yang lintas mapelnya, strategi yang tepat karena mereka sering kadang beralasan jamnya untuk karena 3 shift itu ya, karena kekurangan lokal itu, sehingga lebih mengutamakan yang kegiatan intra. Mungkin dari Pak Aziz ada strategi khusus gitu ya Pak ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, sehubungan dengan guru SD itu kan satu guru kelas itu hampir semua mapel. Dari semua mapel itu ya yang pegang hampir semuanya guru kelas ya. Nah, mungkin strateginya memang saya pernah sampaikan kepada para guru bisa melakukan kolaborasi ketika lintas mapel itu dengan guru satu fase gitu. Tetapi ada pertanyaan apakah boleh kalau dipegang oleh guru itu sendiri gitu Pak ya. Jadi tidak ada kolaborasi dengan guru lain. Gitu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, dua dari yang raise hand, Pak Ajis. Kita pertanyaan Bu Aina ini hampir sama dengan pertanyaan Pak Klik nih di kolom chat. Pak Klik menyampaikan bahwa bagaimana strategi mengatur alokasi jam kurikuler untuk sekolah yang masih melaksanakan double shift pagi siang. Ya, senada dengan Bu Aina tadi ya, karena kurangnya sapras ruang kelas. Sementara untuk jam formal saja masih belum standar. Sama dengan pertanyaan Bu Aina, ini pertanyaan dari Pak Klik di kolom chat.
Pak Ajis, kita Yang langsung aja sih jawab yang dari dua pertanyaan ini dulu, Bu. Saya coba. baik yang mana dulu Pak Ajis Oke, dipersilahkan. tadi saya melihat secara intinya, ini terima kasih Bu Susilowati ya, dari SMP IT SIBS Bu ya. Oke, intinya kan bagaimana kegiatan kurikuler dan pembelajaran STEM Bu ya, ini beriringan gitu. Jadi dalam satu kegiatan ada dua pembelajaran yang dilakukan, yaitu pembelajaran kurikuler dan STEM. Saya mohon maaf Ibu untuk STEM mungkin bagaimana pembelajaran itu dikatakan STEM, mungkin Ibu lebih paham ya terkait dengan hal itu. Yang intinya yang perlu saya sampaikan bisa saja Bu, bisa saja keduanya beriringan sepanjang tadi kriteria-kriteria untuk kedua kegiatan tersebut terpenuhi. Misalnya untuk kegiatan kokurikuler. Bapak Ibu bisa di awal tentukan dulu DPL-nya mana yang mau difokuskan. Saya berbicara di kokurikuler Ibu ya. Karena di STEM saya hanya sedikit memahaminya. Ini yang penting Bu. Jadi sebuah kegiatan itu seperti tadi yang saya dikatakan termasuk pembelajaran kokuler ada DPL yang difokuskan. Kemudian kita tentukan temanya. Kemudian ada alokasi waktu yang kita rancang. Ada alokasi waktu yang kita sudah tentukan. Tentunya alokasi waktunya ini sesuai dengan kurikulum yang berlaku ya, yang diterapkan di sekolah Ibu. Apakah mungkin Ibu menerapkan kurikulum Merdeka yang kemudian buat tadi rancangannya, buat rangkaian kegiatannya. Ya. Ada tujuannya dan jangan lupa pula buat rencana pembelajarannya dan dilaksanakan sesuai dengan rancangan langkah pembelajaran yang Bapak Ibu telah buat tadi dan dilakukan assessment. Itu di awal tadi saya sudah katakan ya, kriteria dikatakan apabila pembelajaran itu dikatakan kurikuler apabila memuat ciri-ciri seperti itu Bu. Jadi intinya bisa saja kegiatan itu beriringan, sejalan dan keduanya saling mendukung. Itu kira-kira Ibu. Baik, Bu Susi, eh, baru saja disampaikan oleh Pak Ajis ya, bahwa yang disampaikan Bu Susi ternyata bisa saja beriringan, begitu ya Pak Iya. Ajis ya, sepanjang memenuhi kriteria yang tadi di awal disampaikan. Gitu Bu Susi, mudah-mudahan bisa di ini ya diterima. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Bu Susi. Keren banget ini. Tadi saya dengar dari Bu Susi sudah apa tujuan yang mau di ini ke depan ya dari STEM-nya. Keren. Pokoknya mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu Susi ya. Berdampak pada murid-murid di sekolah Bu Susi di SMP IT SIBS Bogor. Oke, baik. Yang nomor berikutnya, nomor 2, kalau dari Bu Susi sudah, dari Bu Aina, Pak Ajis tadi sekalian saja deh yang pertanyaan Pak Klik karena hampir sama, langsung saja dijawab pertanyaan Bu Aina dan Pak Klik. Yang tadi tentang ini strateginya gimana Pak Ajis? Ada ini apa namanya, yang 3 sip itu kalau di SD. Terus tadi yang pagi siang kata Pak Klik. Jadi Oke, baik Bu waktunya, Lilis. mangga Pak Ajis. Eh, saya mungkin membayangkan ya, kalau di dalam satuan pendidikan sekolah ini dengan 3 sip mungkin ya, berapa apakah alokasi waktu intranya ini terpenuhi atau tidak yang saya sedang sedang bayangkan itu. Yang intranya dulu terpenuhi atau tidak. Mungkin di kelas 1, kelas 2 itu sip pertama mungkin ya. Mungkin sampai jam berapa itu saya juga nggak tahu. Atau sip yang kedua 3, 4, 5 dan 6. Seperti itulah saya bayangkan.
Kemudian juga tadi bahwa kan kalau di SD itu dipegang oleh guru kelas. Bagaimana melaksanakan kegiatan kurikuler pada sekolah yang melakukan 3 shift? Bapak Ibu, kita tahu bahwa kegiatan kurikuler ini bagian dari muatan kurikulum yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Jadi di sana ada kegiatan intra, ada kegiatan kokurikuler, dan ada kegiatan ekstrakurikuler. Oke, saya mungkin memberi saran untuk sekolah yang melaksanakan 3 shift, misalnya kelas 7 dan 8, kelas 1 dan 2, 3, 4, 5, 6 dengan shift yang berbeda, saya menyarankan agar kegiatan kurikulernya menggunakan sistem reguler, Ibu. Oke, dengar sistem reguler. Jadi mengalokasikan kegiatan itu misalnya 2 jam setiap hari. Ya, bisa di akhir pembelajaran. Di hari Senin dialokasikan waktu 2 jam, Selasa 2 jam, Rabu 2 jam, sampai Kamis nanti ada 10 jam. Kita gunakan alokasi waktu reguler. Nah, kebetulan kan kalau di SD gurunya guru kelas. Ya, gurunya guru kelas. Nah, itu bisa dilaksanakan pada saat kelas 3 dan 4 masuk ruangan kelas, Bapak Ibu yang mengajar di kelas 1 dan 2 melaksanakan kegiatan kurikuler karena gurunya guru kelas. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, kira-kira begitu juga dengan kelas 3 dan 4 pada saat sudah selesai ya, karena ruangnya dipakai, bisa kan kalau kurikuler bisa memanfaatkan pemanfaatan lingkungan sekolah. Bisa dilakukan di halaman, bisa dilakukan di ruang-ruang yang lain. Sama pada saat kelas 5, kelas 6 masuk, kemudian kelas 3, 4 keluar, lakukan kegiatan kurikuler oleh guru kelasnya. Nah, jadi seperti itu solusi yang bisa saya berikan. Bisa menggunakan model reguler, Ibu. 2 jam, 2 jam. Karena ingat, kegiatan kurikuler sudah dialokasikan dari setiap mata pelajaran yang ada. Dari kelas 1, 2, di SD 3, 4, 5, dan 6. Itu mungkin Bu Ainaul, menurut saya yang bisa dilakukan kalau sekolah melaksanakan 3 shift sekaligus dalam satuan pendidikan. Iya, terima kasih Pak Aziz. Jadi intinya bisa dilaksanakan guru kelasnya saja ya. Karena Langsung kan ya. guru kelasnya kan kalau setelah itu nggak mengajar lagi kan ya kalau di SD ya. Iya, iya betul. Jadi Iya, bisa pada saat pulangnya gitu ya, bisa. di luarnya. Nah, Sehingga tidak harus sebenarnya ke Ibu itu kelas. bagian dari Mm-mm. kegiatan. Jadi ya pelaksanaannya bisa dilaksanakan di luar maksudnya, di luar ruangan maksudnya seperti Iya, itu. maksudnya di luar kelas gitu ya. Tidak Ah, tidak menjadi penghambat gitulah ya Pak ya. kira-kira seperti itu. Harusnya seperti itu sih Bu. Mm-mm. Iya, iya makasih Pak Aziz. Iya, sama-sama Ibu. Iya, sementara memang saya sampaikan agar berkolaborasi dengan yang satu fase gitu. Bisa sih ketika memang pertemuan antara yang pulang dengan yang masuk gitu ya Pak ya. Itu juga bisa. Ya, terima kasih Pak Aziz masukannya. Luar biasa. Sama-sama Ibu. Baik, Bu Aina. Terima kasih juga untuk Pak Ajis. Untuk yang dari Pak Kelik mau ditambahkan? Tidak, Pak Ajis? Kalau Pak yang Kelik seperti apa ya Bu? Saya nggak lihat bagaimana strategi mengatur alokasi waktu kokurikuler untuk sekolah yang masih melaksanakan double shift pagi siang karena kurangnya sapras pulang kelas, sementara untuk jam formal saja masih belum standar. Hampir sama dengan Bu Aina tadi. Yang pagi siang double shift. Ini sekolahnya nanti kan kalau Bu Ainaul spesifik ya, sudah jelas apakah untuk SD atau SMP. Kali ke SMP kayaknya deh. Jadi intinya sama Ibu sih ya. Ya, kalau memang seperti itu untuk SMP bisa gunakan sistem blok. Nah, bisa menggunakan city block seperti yang saya contohkan tadi. 1 minggu full anak-anak, tapi kan ini harus dirancang ya. Harus dirancang dulu di awal. Harus memiliki kesepakatan dulu di awal. Dengan guru-gurunya, dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, dengan tenaga pendidikan. Kalau di awalnya memang rancangan-rancangan ini sudah kita diskusikan bersama, saya yakin tidak akan ada masalah. Nah, bisa menggunakan city block 1 minggu blok untuk misalnya
blok mingguan kegiatan kokurikuler. Jadi semua siswa pada saat kegiatan kokurikuler itu pada saat waktu yang sudah ditentukan tadi mereka sama-sama melaksanakan pembelajaran kokurikuler. Nah, full. Jadi kan berbarengan. Nah, jadi tidak mengganggu jam pelajaran intrakurikulernya. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Bu. Jadi semuanya bisa terlaksana lah. Bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan, bagaimana kita bisa menemukan solusi. Kita gunakan stream block mingguan full. Bisa 1 minggu atau 2 minggu. Supaya kegiatan intranya terpenuhi, kegiatan kurikulernya terpenuhi tanpa tidak permasalahan yang tadi tentang sip-sip yang tadi itu tidak ada permasalahan lagi. Kira-kira seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Aji. Mudah-mudahan Pak Kelik juga setuju dengan yang Pak Aji sampaikan ya. Baik, ini pas pukul 3 sore. Pak Aji luar biasa ini. Sebelum sepertinya udah nggak ada sesi lagi ya, karena pas dengan ini kita tadi ya, schedule kita, webinar kita sampai jam 3. Mungkin penguatan ya, penguatan penguatan dari Bunda atau Bu Haji atau rekan-rekan pengawas yang lainnya, mangga. Bunda, bisa dengar suara saya? Sebelum kita tutup, ada penguatan untuk kegiatan kita hari ini, Bunda. Bunda Dwi Yusmiarsi. Baik. Kalau bisa mendengar, bisa open mic, Suara Bun. saya kedengaran? Agak maju, Bunda. Agak maju dan agak keras. Kecil Halo? suaranya. Halo? Ya, ya. Cuma agak keras gitu ya, Bunda. Ya, Kecil. ini ada, saya heran laptop saya sudah volumenya sudah 100. Oh iya. Tapi masih aman kok, Bun. Masih Masih aman? terdengar. Baik, terima kasih Pak Aziz. Paparannya sore ini sungguh luar biasa teman-teman ya. Lebih akan mencerahkan kembali, memperjelas apa yang harus kita lakukan di sekolah dalam mengimplementasikan kokurikuler. Boleh kokurikuler berbasis blok maupun berbasis mata pelajarannya. Dalam hal ini, prinsip dari kokurikuler itu adalah untuk menguatkan apa yang sudah diperoleh, apa yang sudah dipelajari selama intrakurikuler. Sehingga peserta didik akan mendapatkan pengalaman yang lebih aktual, yang lebih real dalam kehidupannya melalui kokurikulernya. Kalau di dalam pembelajaran intra masih banyak materi-materi teori-teorinya lebih dipertegas lagi, lebih dieksperimentasikan, diimplementasikan dalam kesehariannya melalui kokurikuler ini. Tentunya banyak hal yang bisa kita lakukan. Lintas mapel akan memudahkan tugas-tugas anak-anak itu. Kita bisa membayangkan kalau dalam kokurikuler ini beberapa mapel sudah bergabung. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, matematika, TIK dalam satu tema kokurikuler. Artinya anak akan lebih memperdalam pemahamannya, anak lebih banyak pengalamannya yang dilakukannya dibandingkan kalau tiap-tiap mapel itu berdiri sendiri-sendiri. Bahasa Sunda ada tugas, bahasa Indonesia ada tugas. Tidak terkolaborasi, tidak terintegrasi. Akhirnya anak-anak itu akan mengeluh banyak tugas yang diberikan tiap-tiap mapel dan banyak hal yang harus diselesaikan. Namun penyelesaiannya kurang berdampak bagi kehidupannya. Mari melalui kokurikuler ini kita bisa menambahkan pembekalan bagi kehidupan anak-anak dalam kesehariannya, hingga ilmu yang didapatkan di sekolah dapat diterapkan untuk bekal hidupnya. Saya rasa itu teman-teman, terus berkreasi, kita tingkatkan produktivitas, kreativitas dalam mewujudkan pembelajaran kokurikuler ini, hingga
8 profil lulusan dapat terdukung, terwujud di setiap pembelajaran kita semua. Menuju pada generasi emas Indonesia dengan bekal semua keterampilan, semua keimanan ketakwaannya di dalam DPL-nya. Terima kasih semuanya, sukses untuk pendidikan Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda kita Ibu Dwi Yusmi Harsi atas penguatannya. Baik, Bapak Ibu hebat, tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah sampai di penghujung webinar siang menjelang sore hari ini ya. Terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan semangat Bapak Ibu selama acara ini berlangsung. Semoga kegiatan ini memberi inspirasi bagi kita semua untuk terus mengembangkan pembelajaran kokurikuler lintas mata pelajaran, agar pembelajaran di sekolah semakin bermakna, mendalam, dan berdampak bagi murid. Mari terus bergerak bersama, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan kolaborasi. Baik, sebelum ditutup, kita nanti akan foto bareng dulu ya Bu Har. Tapi sebelum kita foto bareng, saya saking ininya sama Pak Ajis tadi ya, begitu luar biasa pemaparannya. Kalau pemateri kita, saya ingin memberikan apresiasi. Kalau tadi dibuka dengan pantun, saya tutup lagi dengan pantun buat Pak Mangga. Ajis. Baik, burung merpati terbang beriring, Cakep. sudah diranting sambil bernyanyi. Cakep. Cantik. Terima kasih atas sharing. Ilmunya keren, menginspirasi. Luar biasa. Satu lagi. Kopi hangat di siang menjelang sore hari. Menemani webinar penuh inspirasi. Terima kasih Pak Ajis, narasumber kami. Ilmu dan semangatnya luar biasa sekali. Sama-sama. Terima kasih. Baik, Bu Har, mangga kita pot bar dulu. Tulis, iya ini masih ditutup ininya, layar ininya, kameranya. Ya, dipersilakan dulu Bapak Ibu. Persilahkan Bapak Ibu, kita mau dokumentasi kenang-kenangan webinar hari ini. Di sini ada 3 ya, 3 layar. Tadi Ya, sebenarnya ada 4 tuh, cuma ya ada kesibukan masing-masing mungkin ya. oke. Yang bertahan. Yang pertama ya. Baik, siap Bapak Ibu, berikan senyum terbaik. Ya, sekarang bagian yang kedua. Bagian yang kedua, siap-siap. Kalau tadi senyum, sekarang bagian kedua mau berpose juga boleh deh. Pose apa ya sore? Ayo, Aba-aba, Bu Har, pose semangat. Ya. Saraneo, 1, boleh. 2, 3. Oke. Lanjut, Bu Har. Ya, yang layar 3. Layar 3. Layar 3 Kayaknya mayoritas tutup ini. Ini sedang di perjalanan semua ini yang layar 3. Iya, Pak betul. Didis Jam lagi di pulang mungkin ya. jalan. Bu Eti lagi di jalan. Pak Oke. Bahar. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke, sudah tulis. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua atas partisipasinya. Sampai jumpa nanti di kombel berikutnya ya. Lebih banyak lagi. Kita akan banyak lagi materi-materi yang luar biasa dengan pemateri-pemateri kita juga yang luar biasa. Saya Lilis Yuliati Mulyani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi